Oke guys, ini di Sekolah Maya ada soal IPA Sleman, silahkan di-download. Ya, disimpan dulu, kita bahas sekarang bersama-sama, nggak usah ngebut. Satu-satu kita bahas, kalian hanya tulis jawabannya saja. Everybody understand? Yes. Yes. Gitu ya, respon ya. Dan Miss Debbie, kalau Miss Debbie tanya, kalian harus respon. Supaya tahu kalian itu ada atau tidak di situ. Oke? Sekarang ini soalnya. Ini di apa di file apa ya? Nggak ada yang di Math submit and nggak? Science. Ya, tempatnya di Math and Science karena Miss Debbie hanya bisa postingnya di sini. Ya. Kemudian di atasnya ini ada sumber link, ada link-link sumber materi buku, sumber materi buku. Nah ini bukunya, buku tuh sekarang kan gampang ya, bisa online gitu kan. Nah ini ada buku-buku IPA, buku IPA yang bagus-bagus, yang Miss Debbie juga punya sebenarnya di sekolah ya. Tapi kita bisa lihat, nggak usah di-download, kita lihat aja, lihat daftar isinya di situ, misalnya topik tentang simbiosis gitu ya. Itu nanti dilihat. Oh, ada simbiosis itu ada di buku kelas 4. Ini ada kelas 4 dan kelas 6. Ya, utamanya biasanya banyak keluarnya di 4, 6. Yang buku kelas 5 juga belum diposting di situ. Yang akan kita bahas ini hari ini 4, 6 dan ada sih campuran yang lainnya. Tapi ini bukunya cukup komplit. Kemudian ini ada judulnya nih ya, ciri khusus hewan misalnya. Jadi kasih link. Kemudian ada Cinematic Earth Globe, ini berarti globe, globe, tiruan bumi. Ya, ini ada simulatornya. Kalau kalian pengen lebih mengerti tentang yang tata surya itu bagian tata surya. Oke. Nah, yang untuk buku ini sepertinya tidak bisa download tapi bisa dengan mudah dilihat, di scroll aja ke bawah. Dilihat dulu daftar isinya, kemudian dicari halamannya. Oke. Kita nggak akan buka yang itu, kita buka dulu yang soalnya langsung, siapkan pensil dan buku. Oke, ready? Udah kelihatan? Guys. Sudah, Miss. Yuk, nomor 1 siap-siap, nanti Miss Dewi panggil ya. Nomor 1, 2, dan 3. Silahkan acak aja ini. Ada Kezia, Tenten, Livi. 1, 2, 3. Yang lain boleh jawab langsung. 1 apa, 2 apa gitu aja ya. Kezia, Tenten, Livi. Mama, Miss. Kamu nomor 2 berarti. Oke. Kezia nomor 1. Miss, Hmm. jawabannya dicatat nggak? A, B, C-nya aja. Oke. Atau nanti ada keterangan-keterangan. Fito itu sama dengan tumbuhan, definisinya. Zoo itu sama dengan animal, binatang. Boleh ditulis nomor 1, Fito sama dengan tumbuhan, zoo sama dengan binatang. Ditulis ya yang nggak ngerti ya, yang nggak tahu istilahnya. Kesia jawab apa? A. A. Ya, betul jawabannya. Kenapa kita pilihnya A? Kenapa nggak C atau B atau D? Ini kan rantai makanan. Siapa masih ingat pelajarannya rantai makanan itu paling dasar itu dimulai dari apa? Apa namanya? Apa coba? Produsen, misalnya padi. Padi dimakan apa? Makan katak. Belalang. Belalang. Berarti belalang adalah konsumen ke satu, ya kan? Nah, sekarang ini fito itu juga fito sama dengan tumbuhan. Udah ditulis belum? Fito sama dengan tumbuhan. Berarti si fitoplankton ini berlaku sebagai produsen. Lalu dimakan oleh zooplankton. Dia berlaku sebagai konsumen tingkat 1. Ini adalah makhluk hidup yang sangat kecil di laut. Ya.
Kalau ini aja tambahan. Kalau fitoplankton dia mengendap berjuta-juta tahun itu nanti menjadi batu bara. Tapi kalau zooplankton itu menjadi minyak bumi, ya. Ini bedanya. Jadi ada fosil yang asalnya dari zooplankton itu menjadi minyak bumi, yang asalnya dari fitoplankton itu menjadi batu bara. Tambahan aja itu. Sekarang kembali lagi. Kalau dia fitoplankton produsen berarti dimakan oleh zooplankton, ini apa? Sebagai apa? Konsumen keberapa? Halo? Halo? Ya, Miss. Ya, Miss. Cuma satu. Satu. Lalu konsumen duanya adalah ikan kecil. Konsumen tiganya mana? Ikan tuna. Ikan tuna. Konsumen empatnya hiu. Ya. Jika hiu nanti ada yang makan lagi, berarti dia ada konsumen tingkat 6. Tapi asalnya dari fito tadi, produsen tadi. Bisa ngerti? Oke, 2. Ada Tantan. Silakan Tantan. Hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme adalah Oke, silakan ditulis simbiosis. Lalu nanti kasih tanda panah. Ada mutualisme. Saya ingat nggak? Masih ingat nggak ini? enggak. Enggak. Kalau enggak berarti tulis mutualisme. Mutualisme. Ini yang kedua, ini yang ketiga, komen. Komen. Salisme. Keempat, amen. Yang kedua parasitisme itu ya. Nomor 1, mutualisme. Miss Devi tanya dulu, simbiosis itu apa? Miss Devi tanya dulu, simbiosis itu apa? Hubungan antara makhluk hidup. Ya, betul. Hubungan antara makhluk hidup. Berarti kan ada 2 makhluk hidup yang berhubungan. Kalau mutualisme berarti hubungannya adalah untung dan untung. Untung dan untung. Seperti A itu E. coli ada di usus manusia. Ya. Bakterinya dapat makanan, kitanya juga bisa dibantu untuk proses pembusukannya di usus ya, di usus besar kan nanti kemudian keluar melalui anus kan. Nah, itu dibantu proses pembusukannya. Itu kalau A, mutualisme. Yang kedua ini parasitisme. Mau yang mana dulu nih? Yang kedua. Nomor 1. Ganti. Kalau komensalisme itu apa, Miss? Iya, sebentar. Ini nomor 1 ya. Nomor 2. Kalian nomor 2-nya mau apa? Parasitisme dulu boleh ini. Nomor 2 parasitisme ya. Parasit itu berarti pasti ada yang rugi. 1 rugi, 1 untung. 1 rugi, 1 untung. Silahkan ditulis parasitisme. Itu yang parasitisme, rugi sama satu rugi, Untung. satu untung. Ya, yang ini parasitisme. Yang komensalisme berarti 1 untung, 1 tidak rugi. Tidak rugi, ya nggak ada apa-apa gitu, nggak berpengaruh. Tidak rugi. Biasa-biasa saja. Yang
amensalisme, untung tidak rugi, rugi untung. Yang ini tidak rugi. Bentar. Amensalisme. Satu rugi, satu rugi, amensalisme. Rugi dan tidak rugi, rugi dan tidak rugi. Tidak rugi dan rugi. Yang satu tidak rugi, biasa-biasa aja, biasa-biasa. Nggak untung juga gitu. Nggak ada benefitnya, nggak ada benefitnya juga. Tapi yang satu lagi rugi. Gitu. Ini kebalikannya sama parasitisme nih ya. Kalau parasitisme kan yang satu rugi banget. Tapi yang satu ya untung. I get the benefit gitu. Tapi kalau amensalisme, yang satu biasa-biasa saja. Tidak rugi, tidak untung. Biasa aja. Nggak pengaruh apa-apa. Tapi satu lagi rugi. Gitu. Aku dirugikan. Nah, sekarang kita pertanyaannya nomor 2 tentang ya parasitisme. Yang benar-benar rugi dan yang benar-benar untung. Itu yang mana? Kira-kira aja. Kira-kira. C. C, betul. Satu, rugi banget kita. Kulit manusia kan. Jadi putih-putih, gatal. Namanya juga jamur yang putih-putih itu loh. Bisa ada di seluruh. Dari muka sampai kaki bisa aja itu. Gatal lagi. Itu rugi kan kita. Tapi yang untung siapa? Ya si makhluk jamurnya itu. Untung dia. Dapat makanan dari kulit kita. Kulit kita kan mengandung sel. Dia butuh hidup kan. Dia numpang di kulit kita. Ya, makanya harus dikasih antibiotik atau obat salep itu. Untuk membuat dia tidak berkembang biak di tubuh kita. Ya, ngerti nggak? Everybody, I ask you, do you understand? Miss, yes. Yes. Yang nomor 2 jawabannya apa tadi? Apa Tan? C. Ini di C. Satu rugi banget ya itu kita. Satu lagi untung banget. Yaitu jamur itu dapat makanan dari tubuh kita. Suara Mas Debbie jelas tidak? jelas. Oke, number 3. Mau dihapus ya? Udah ditulis belum? Ada yang belum? Ada yang belum nggak? Mau dihapus? Bisa? Bisa? Dihapus ya? Halo? Yep. Udah ya? Nah, nanti ada recordingnya kalau lupa. 3. Tadi siapa ya? Kesia, Tenten, sama siapa tadi? Livi, Miss. Oke, Livi nomor 3, nomor 4 nanti silakan ada Tenten, Livi, Kesia. Keisa nomor 4. Nomor 3 dulu Livi. Silakan Livi. Berdasar data dari Dinas Lingkungan Hidup Sleman, keberadaan burung punglor Suteria citrina di wilayah Sleman semakin berkurang. Penyebab berkurangnya hewan tersebut adalah Kalau kalian baca di koran, ya sekarang kan ada banyak koran online ya, misalnya Tribun gitu. Jadi kalian ketik, coba aja ketik Google, burung punglor Sleman. Itu dia adalah dia tidak termasuk, dia tidak dicatat sebagai binatang langka. Karena itu satu, dia tidak punya perlindungan. Orang bisa saja berburu. Itu tidak menyalahi hukum. Kenapa? Karena tidak termasuk di dalam satwa langka. Itu satu. Ya, jadi makin berkurang kan? Betul nggak? Kalau diburu makin berkurang kan? Ya. 2,
dia tuh gampang stres burungnya. Jadi tingkat reproduksinya itu rendah. Reproduksi itu apa sih? Reproduksi. Apa itu? Reproduksi itu Ada respirasi, sirkulatori, reproduksi, digesti. Reproduksi Ini istilah adalah apa ini reproduksi ini? Silakan tulis. Perkembangbiakan. Kok banyak yang nggak tahu sih? Tulis berkembang biak. biak. Tulis berkembang biak. Nanti kalau ketemu lagi biar udah tahu gitu. Kalau respirasi kan pernapasan, berkembang biak. Nah, karena dia mudah stres burungnya ini, maka dia tingkat perkembangbiakannya rendah. Susah punya keturunannya itu. Ya. A. Jadi selain satu tadi tidak termasuk sebagai hewan langka, sehingga orang kan bisa berburu, ya kan. Yang kedua, dia juga mudah stres tadi, sehingga sulit untuk berkembang biak atau reproduksi. Jadi nomor 3A. Thank you, Livi. Nomor 4, Keisa. Silakan, Keisa. Organisme yang dapat menduduki posisi X dan Y adalah B. Teman-teman gimana? Keisa pilih B. benar, Miss. Setuju? Setuju. Oke, ini produsen. Ini K1 berarti ya? K1 Ya. ada apa saja? Silakan. K1 apa saja ini? Tikus, Tikus, ayam, ayam, sama belalang. sama X-nya tadi ini. Nah, belalang, K1. Kalau kodoknya makan belalang, ini dia udah K2 kan? Betul ya? Ini tadi yang nomor 3 tuh A ya? Tadi apa guys, teman-teman? Ya, aku lupa tulis. A, reproduksi. Coba tonton tadi apa? Reproduksi itu apa? Berkembang biak. Nah, good. Oke, sekarang lihat ini ya, rantainya ada berapa ini? 1, yang di atas dulu. Padi, tikus, terus apa di sini tuh? Ini berarti Ular. Y ini K2. Ular. Kenapa ular? Karena ular makan, ular berhubungan ke sini, makan Makan ayam. tikus. Ular makan ayam, makan tikus juga. Betul. Berarti elangnya ini adalah K3. Rantai yang ke-1. Rantai yang ke-1 yang atas nih, padi, apalagi? Tikus. Terus tadi apa ini? Y-nya? Guys, Ular. ular, lalu elang. Ini lantai 1. Yang kedua. Sekarang yang kedua sebutkan. Padi. Padi, belalang, Ini dulu yang tengah. ayam, Ayam. Langsung ke Elang. elang. Sekarang yang ketiga. Padi. belalang, Bukan. Ini masih ada. Ini belok ke sini. Ayam. Padi, ayam dimakan musang. Ini yang ketiga. Yang keempat. Padi. Tadi X-nya apa? belalang, Belalang. katak, Katak ini. Berarti ada berapa rantai? 4. Ada 4 rantai. 4 rantai ini membentuk satu jaring. Ya kan? Udah pernah belajar ini kan? Udah. Ya, gabungan rantai makanan itu disebut jaring makanan atau web. Kalau bahasa Inggrisnya kan web. Oke, berarti X itu adalah belalang dan Y adalah ular. Betul. Thank you. Next, nomor 56. Perhatikan ya, daftarnya angka 1 sampai 6, kemudian yang nomor 6. 5 dan 6. Saya akan pilih Felis dan Cia. Felis nomor 5 tadi langsung ya, Felis. Kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi seperti mawar dalam melindungi diri dari musuh ditunjukkan oleh nomor. Kamu dulu aja jawab, nanti teman-teman mengikuti. Salah nggak apa-apa, kita bahas. Cia siap nomor 6.
C. Menurut kamu C ya, 2, 4, 6. Sekarang teman-teman kita bahas nomor 5 ya. Menurut kamu siapa yang belum tahu pohon nangka? Siapa yang belum tahu? Halo guys, jujur guys. Miss tadi 4 apa? Oh, ketinggalan. 4 apa tadi teman-teman? Hmm, 4 apa tadi? B. Bravo. B, bravo. Oke ya, sekarang nomor 5 ini ya, kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi. Adaptasi itu kan ada adaptasi tingkah laku, adaptasi struktural, yaitu bodinya kan, dari bentuk tubuhnya. Adaptasi fisiologis atau dalamnya organ tubuhnya itu. Nah, sekarang ini yang seperti mawar. Kalian sudah tahu belum, Bu, tanaman mawar ini? Sudah tahu belum? Kalau ini nggak tahu, sulit jawabnya. Tanaman mawar dulu. Sudah tahu apa belum? Tanaman bunga mawar. Itu kan yang bunganya tuh merah. Oh, nggak selalu merah ya. Banyak. Ada pink juga. Sekarang tanamannya jenisnya seperti apa gitu? Batangnya seperti apa? Berarti Bentuk bunganya. Ada yang belum tahu nggak? aku Jujur, tahu jujur. kayaknya mawar. Kayaknya ya. Jujur, yang lain Oh, gimana? Ada yang belum tahu? Guys? Jordan? Maybe Nia? Dara? Sudah tahu apa belum? Ini kan Miss. Tanaman mawar. Nah, makanya Miss Debbie mau share gambarnya. Ini kan Miss. Share ya. Ini apa? Enggak lihat kameramu. Mawar. Tanaman bunga mawar. Gambar. Sudah kelihatan belum? Di layar. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Coba yang sebelah kanan ini ya. Macam-macam ini. Nah, ini tangkainya. Nggak kelihatan jelas ya. Berduri. Yang ini kelihatan nggak tangkainya berduri? Kelihatan. Oh, ternyata di Shopee. Oh, kelihatan nggak tangkainya berduri? Kelihatan. Nah, berarti yang sama dengan itu. Adaptasinya berarti kan ada durinya nih. Iya kan? Sehingga predator takut gitu ke situ. Oke, sekarang berarti tanaman mawar itu berduri. Kita kembali. Yang sama kira-kira dengan si tanaman mawar ini adaptasinya seperti itu ya. Ada durinya. Apa tuh? Mungkin mau diperbaiki? Tadi siapa nomor 5? Felis ya? Iya, Miss. Boleh diperbaiki tuh, Bang. Nomor 5, silakan jawab. Jawabannya tadi apa? Tanaman mawar berduri, kita belum jawab. Kamu tak kasih tahu tanaman mawar berduri kan? Tadi ada gambarnya. Nah, yang memiliki kesamaan dari nomor 1 Kaktus. sampai 6 itu. 1 kaktus. Bougainville. Betul. Kamu udah tahu berarti ya? Iya. Sama salak. Salak, betul. Yang belum tahu apa itu tanaman bougainville, seperti apa, dan tanaman salak. Siapa yang belum tahu? Ada nggak di sini? Guys. Yang nggak tahu cuma bougainville doang. Bougainville. Oke, yang lain? Nangka, gitu. Tahu nggak? Aku nggak tahu salak, Nangka, cemara, Sama nangka. bougainville. Pohon bambu? Kamu tahu? Tahu ya, banyak di mana-mana ya. Oke, Miss Debbie akan tunjukkan gambarnya. Ini Airin udah datang ya? Airin. Davin udah datang, Davin ya. Onel juga udah. Kyoko. Kyoko ada nggak Kyoko? Kyoko. Kyoko. Oh, Kyoko nggak datang. Oke, kita lihat ya. Nangka, cemara, bougainville.
Tanaman. Tanaman nangka. Nih, pernah lihat ini? Enggak pernah. Ini yang nangka ya. Oke. Cemara. Yang ini? Tahu? Cemara tuh ada yang bonsai kecil, ada yang tinggi-tinggi besar. Tahu? Udah pernah lihat? Guys, Enggak pernah sama sekali. udah pernah? Nggak pernah? Pernah ya. Tanaman cemara, nangka, bougainville. Nah, ini bougainville cantik banget. Siapa tadi yang bilang? Aku belum tahu bougainville. Livi. Livi cantik ini. Nah, kalau dilihat ini juga dia berduri. Coba kita lihat ya, cari yang ada durinya. Siapa pernah lihat tanaman ini? Aduh, bunganya banyak. Bunganya lebih banyak daripada daunnya. Yang di atas itu ada. Ini biasanya nih di rumah-rumah ada kayak gini. Bagus loh ini. Biasanya untuk tanaman hias. Coba yang ini kelihatan nggak durinya? Ini berduri loh. Nggak kelihatan ya gambarnya ya. Dia ada yang dibonsai juga seperti ini ternyata. Bunganya lebih banyak dari daunnya. Coba kalau yang ini gimana? Durinya nggak kelihatan. Seperti mawar dia tadi. Seperti kaktus juga. Berduri batangnya. Dan bisa merambat tuh sampai ke atas gini. Ya. Kalau kalian lihat yang kayak gini, coba deketin. Nanti lihat batangnya itu berduri. Kalau di gambar ini kok nggak kelihatan. Ngerti ya? Bisa? Berarti nomor 5 adalah bravo. Salak tahu nggak salak? Tanaman salak tahu nggak? Taunya salaknya tapi kok tanamannya kurang tahu. Oke. Miss Agustin punya pohon salak banyak. Punya kebunnya. Kalau main ke rumahnya, bisa ke kebun salak. Bisa lihat ini? Tuh durinya panjang-panjang malah. Hati-hati kalau masuk kebunnya situ ya. Kiri kanan itu aduh, nanti ketus. Durinya panjang-panjang. Kok kalau buahnya tahu ya. Buahnya aja dia berbulu gini ya. Iya kan? Pernah pegang? Guys, kok sepi? Iya, Miss. Udah ya. Next. Jadi nomor 5B. Nomor 6. Tadi ada Felis sama siapa ya tadi dipanggil? Cia, Ini Miss. nomor Dia. nomor Nomor 6, 5 Cia. tapi tadi ada nomor 5 Makanya apa? jangan ketinggalan. Nomor 5, Bravo. Bravo, yang mana B, tuh Bravo? B gitu aja. Nomor 6, Cia. Nomor 7 ada Caca. Dah, yuk. Silakan Cia. Maraknya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan dampak negatif. Kondisi semakin parah terjadi di beberapa kota besar. Banyak dijumpai sampah plastik menyumbat saluran irigasi maupun sungai. Upaya paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah D.
Delta, menggalakkan itu artinya meningkatkan. Edukasi artinya pendidikan. Meningkatkan pendidikan, pengetahuan pendidikan tentang pengolahan plastik dan program kali bersih. Program kali bersih itu berarti ya bersih-bersih gitu ya. Biasanya di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang Miss Debbie tanya, kenapa kok ada plastik yang bisa menimbulkan dampak negatif? Tapi ternyata tidak semua loh. Siapa yang pernah lihat di TV ada iklannya tentang galon PET, botol-botol mineral, air mineral yang tulisannya PET, botol plastik mineral, galon, ada iklannya di TV. Bisa didaur ulang menjadi dakron, jersey. Siapa pernah lihat? Guys. Ya, Kedengeran nggak tadi? kedengeran. Ya, siapa pernah lihat di TV? Banyak nih iklannya. Sampah plastik PET bisa didaur ulang. Bisa menjadi dakron, bisa menjadi jersey. Kalian nonton TV nggak toh? Guys, enggak, mainnya game terus ya. Di komputer, di HP terus ya. Jarang nonton TV, padahal di rumah loh. Aku lihat, Pernah lihat, Miss. juga ya. Nah, ada Kompas Joshua ya. TV. Oh, Jordan tuh pernah lihat ya. Ada di apa namanya? Ada yang bilang PET bisa didaur ulang. Nah, ini kalau ini yang positif pasti, ya kan? Tapi masalahnya sampah plastik itu banyak macamnya. Ada PP, ada PE. Nah, yang jenisnya memberikan dampak negatif itu yang bentuknya kayak kresek. Plastik kresek, plastik untuk bungkus kuah, bakso, mie ayam gitu, yang kuah-kuah. Itu yang Jawabannya tidak tadi apa, bisa Miss? didaur Nomor 6. ulang. Jawabannya D, delta. Sekarang Miss Debbie bahas tentang dampak negatif, tapi juga ada yang positif. Sampai sini ngerti nggak? Jawabannya apa? Delta. Jawabnya delta. Ya, nomor 6. Sampai sini ngerti nggak? Tidak semuanya gitu loh. Tidak semuanya berdampak negatif. Ada yang bisa didaur ulang. Yaitu yang jenisnya PET tadi itu. Yang dari botol mineral, galon. Sampai sini ngerti? Mengerti. Oke, clear. 7. Tadi ada siapa ya yang dipanggil? Siapa ya? Guys, siapa tadi yang dipanggil? Caca. Iya. Caca. 7. Silakan. Dayu dan keluarganya tinggal di sekitar kawasan karst. Sebagian besar warga bekerja sebagai penambang kawasan tersebut. Setiap hari truk pengangkut batu kapur lalu lalang melewati kampungan warga sekitar. Dampak negatif kegiatan tersebut bagi lingkungan adalah. Nah, tahu nggak cars? Kita kasih tahu dulu ya. Kalian ada yang tahu nggak cars itu apa? Penambangan cars, tahu nggak? Batu kapur. Ya, batu kapur ya. Itu ada di daerah Pegunungan Sewu, daerah barat sana ya. Jogja kan punya cars. Ini kayak gini kira-kira. Pernah lihat nggak? Kalau kalian menyusuri pantai selatan ke arah timur, yaitu ke arah Cilacap, gitu kota-kota yang ke arah timur. Ini ada ini. Kayak gini. Pernah lihat nggak? Panjang jalan kalian ini pernah lihat nggak? Jogja punya loh. Nah ini kalau ditambang, kalau banyak penambangan, maka resapan airnya itu berkurang. Debit airnya itu berkurang. Kenapa? Karena kalau nambang ini kemudian terjadi sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Siapa yang tahu sedimentasi? Guys, tulis. Sedimentasi. Sama dengan tulis. Apa? Kenapa? Sedimentasi sama dengan Sedimentasi sama dengan
Pengendapan. Pengapa? Pengendapan. Pengedap. Pengendapan. Ya? Semuanya udah tulis? Benar. Benar. Siapa yang belum tulis langsung tulis. Pengendapan. Sudah. Sedimentasi. Dah? Halo? Yes, Miss. Sudah ya. Nah, sekarang Miss Debbie kasih tahu. Ini kalau ditambang itu berarti diambil. Ya kan? Nah, kemudian akan terjadi di bawahnya ini adalah sedimentasi, pengendapan. Sehingga airnya berkurang. Jumlah air yang di bawah tanah ini berkurang akibat pengendapan akibat pengendapan batu kapur yang jatuh-jatuh ke permukaan ini. Kenapa dari air hujan kan jadi nggak bisa meresap ke tanah kan? Ditutup gitu loh, ketutup permukaannya. Mengerti nggak? Mengapa airnya berkurang gitu? Everybody understand? Halo? Kenapa? Yes, Miss. Kenapa berkurang? Karena Airnya ada berkurang. ada pengendapan, sedimentasi. Satu ya. Yang kedua, kalau kalian lihat ini. Gambar ini kan seperti di gua-gua ya, ada gua-gua ya. Ini kan pegunungan, gunung. Gunungnya putih gitu, kapur. Biasanya ada makhluk apa yang ada di dalam gua-gua ini? Makhluk hidup ya, bukan yang goib. Makhluk hidup apa? Yang ada di gua-gua. Gak tahu kok. Kira-kira aja. Bats, kelelawar. Ya, itu kelelawar. Dia makannya apa? Buah. Selain buah. Dia ini predator loh. Kalau predator berarti dia memangsa. Karnivor berarti dia. Memangsa binatang lain. Dia memangsa apa, tahu nggak? Selain makan buah, dia juga predator. Karnivor. Dia memangsa apa? Kira-kira nih. Coba tebak. Tikus. Belalang dalam hal ini. Ya. Nah, belalang ini makan apa sih? Belalang juga predator kan dia. Belalang konsumen tingkat 1 kan. Dia makan apa belalang? Yang tadi, rantai makanan tadi. Dia belalang makan apa biasanya? Pak? Guys, ini ada orang nggak sih? Silakan direspon ya. Miss Debbie tanya, langsung jawab, direspon. Makan padi. Sekarang kalau ada penambangan kayak gini, maka tempat hidupnya kan diganggu. Kelelawurnya pergi. Berarti apa yang makin banyak? Tadi ulangi, belalang tadi makannya apa? Belalang makannya apa? Padi dimakan apa? Belalang. Kalau kelelawarnya pergi karena diganggu karena penambangan tadi, berarti apa yang bertambah banyak? Belalangnya. Padahal belalang makannya apa? Padi. Berarti padinya tambah sedikit kan? Atau rusak kan? Maka si belalang ini, belalang disebut apa ini? Hama bukan? Iya. Kalau dia makan produksinya manusia, yaitu padi tadi, berarti kan disebut hama. Maka kalau kelelawar pergi, apanya yang tambah banyak? Jawab. Kalau belalangnya pergi karena banyak yang nambang di sini, apa yang tambah banyak? Binatang apa yang tambah banyak jadinya? Ya belalang tadi contohnya ya. Ini salah satu aja. Contohnya belalang tadi. Tambah banyak. Belalang disebut hama. Jadi hamanya tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak apa semakin berkurang? Tambah banyak. Maka jawabannya apa? Selain air tadi. Karena sedimentasi. Sekarang kalian bisa jawab. Maka 7 jawabannya apa? B. Berkurangnya daerah
resapan air dan menurun. Salah deh. Menurun. Oh, tadi kan kita bilang tambah banyak. Sorry. C. Persediaan air yang semakin berkurang dan lonjakan Betul. Siapa ini? Suara siapa ini? Jordan. Siapa? Pelis. Felis. Iya. Iya, bagus. Bagus. Tadi udah dijelaskan ya. Tuh, 7C. Udah ya, jangan ketinggalan. Oh iya, mau tanya. Ini, ISPA ini apa? Tulis ISPA sama dengan infeksi saluran pernapasan akut. Miss tadi jawabannya yang B ya? Kamu kemana sih tadi? Kamu kemana tadi? Ngedengerin nggak tadi? Kurang jelas tadi Apa yang kurang jelas? Suara Miss Debbie kurang jelas atau gimana? suaranya, tapi sekarang udah bisa. Oke, nomor 7 tadi, ya, karena ditambang, 1, batu kapurnya itu menutupi permukaan air, sehingga persediaan air untuk resapan air makin berkurang. Yang kedua, hamanya tambah banyak. Kenapa? Karena predator kelelawarnya pergi. Jadi hama belalangnya tambah tambah banyak. Maka 7 jawabannya C. Jelas nggak? Jelas, Miss. Oke, next ya. Oh ya, satu lagi tadi ISPA sama dengan infeksi saluran pernapasan akut. Saluran pernafasan apa, Miss? Infeksi saluran pernapasan akut. Acute. Udah parah. Infeksi saluran pernapasan akut. Yang lain tulis loh ya. Ini semua off kamera nih. Tapi tulis loh ya. Kamu nggak tulis rugi sendiri loh. Googling sendiri nanti. 8. Miss Devi pengen ada Kevin dan Helsa. 8, 9. Silakan 8 dibaca. Kevin. Pada suatu ekosistem hutan terdapat rusa, rumputan, dan harimau. Kemudian datang sekumpulan zebra. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut dalam kurun waktu tertentu adalah rumputan berkurang, populasi harimau bertambah. Menurut kalian gimana? Teman-teman setuju nggak? C ya? C. Setuju. Kan ada rusa, kedatangan zebra. Berarti yang berkurang apanya? Rumputnya. Rumputnya. Sedangkan harimau juga tambah banyak. Kenapa? Karena punya Senang banyak dia. makanan. Senang dia. Ada rusa, ada zebra. Wah, makanan dia bervariasi. Oke, itu 8C. Silakan 9 ada Helsa. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditujukan oleh huruf X adalah D. Alat bantu gerak. Oke, ini sirip ya. 9 delta. 10. Siapa pernah lihat ini? Bunga sepatu. Siapa pernah lihat? Tadi apa sebenarnya apa, Miss? Wah, delta. D. Tadi 8 apa, Miss? Nah, kok pada ketinggalan kenapa? Tadi aku baru mau Ngapain? Kok pada ketinggalan ngapain, ayo? minum. 8C. 9D. 10. Jadi tanya, udah pernah lihat belum ini? Bunga sepatu. Kalau belum pernah lihat tuh susah bayanginnya juga. Betina. Jantan. Udah pernah lihat belum? Belum. Pernah, Miss. Pernah ya. Kalau Ada yang punya juga ya. Betina. Ini waktu dulu kita eksperimen loh pakai ini bunga sepatu kemudian dibedah. Bunganya dibedah, bunganya dibongkar. Ada kelopaknya, benang sari, putih.
Tanaman, bunga, sepatu. Jelas sekali terlihat kenapa sering dibuat bedah bunga eksperimen karena kelihatan jelas dia. Ini yang sebelah kanan lihat jelas nggak? Ada merah-merah yang paling atas ini. Putik. Kelihatan. Nah, sekelilingnya, ini sekelilingnya lebih rendah ya. Sekelilingnya lebih rendah, ini yang kuning-kuning benang sari. Kan Mas Devi tanya, putik itu apa? Alat perkembangbiakan jantan atau betina? Jantan, Betina. betina. Female ya, female. Jadi yang ini lebih tinggi dia posisinya. Yang sekelilingnya ini di bawah kuning-kuning, lebih kecil-kecil, benang sari. Male. Alat perkembangbiakan jantan. Ya. Kemudian ini kelopak kan, yang lebar-lebar ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut tanaman dikotil, karena dia kelopaknya 5. Oke. Ya tahu ya sekarang tanamannya. Kita balik lagi. Maka yang sekelilingnya itu X adalah apa tadi? Kelamin jantan. Betul. Iya. Yang Y yang besar, ini harusnya lebih tinggi gambarnya. Besar dan ada gendut di tengah ini ya. Lihat ini kan ovariumnya. Tempat dia seperti manusia ini rahimnya, tempat anaknya. Sel telurnya kan di sini nanti. Dari Y ke bawah ini kan. Dari Y ke bawah ini ovariumnya, tempat ovariumnya di sini, tempat fertilization-nya. Oke? Ya. Jadi jawabannya adalah apa? B. Terus kamu. Bravo, B. Mengerti nggak? Yap. Oke, Miss. nomor 11. Apa? Kenapa Miss ini bilang kayak Bravo, Delta, nah sih kayak gitu. Soalnya gitu. Kalau Miss Devi bilang B sama D, pada nggak? Apa sih Miss tadi? Apa sih nggak jelas B apa D gitu? Makanya B Bravo, D Delta supaya benar-benar dibedakan. Kalau A sih Alpha, kalau C Charlie, tapi kan gampang kan dengarnya A gitu ya. C, tapi kalau B sama D hampir mirip. Coba aja mulutmu, coba mulutmu ngomong B, D, ceper kan? Ya. Tapi kalau kita ngomong Bravo, udah pasti B kan kamu tahu. Ngerti ya? Itu kode sih sebenarnya itu. Ya, kode itu. Dan itu memang dipakai gitu. Di internasional itu dipakai memang itu. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, itu Echo ya. Good question. Kirain udah tahu. Mas Devi biasa pakai itu sama anak-anak kelas 6 waktu bahas soal. Habis rewel mereka. Apa sih Miss? B apa D? B apa D? Udah pakai kode aja. Silakan nomor 11. Ada Nia. B. Apa namanya? C. B. Ih, Tenten ini Nia kok. Charlie. Ya. Nyamuk fotosintesisnya sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Sempurna. Menurut Nia apa Nia? Nggak kedengeran tadi Nia apa? Nia jawab apa? Salah nggak apa-apa. Nia jawab apa tadi? Nia. Nia di mute. Apa? Halo. Ada Nia. Apa ya Nia? Jawabannya yang B, Miss. Telur, nimpa, pupa, imago. Masa nimpa? Kecoa nimpa mah. Nyamuk kok. Ah, jentik. Next. 12.
Tapi minta darah. Ini fly ya, lalat. 12. Emil ini nomor 12 apa nih? Sedih. Aku baru tanya Ketinggalan adik aku. lagi. Nomor 11. Iya nomor 11 ada. Alpha. Ya. Terus baru. 12 darah. Halo, 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 halo. Ada orang enggak? Ada orang tidak? Ada di situ enggak ya, Dara? Dara. Halo. Mana orangnya ya? Oh, dipanggil-panggil. Dara. Jenis, ganti. Berarti Dara nggak ada di situ tuh. Jenis. Ini kemana juga nih? Yo, Jenis. Silakan. 12. Halo. Jenis ada. Tes. D. Delta. Ya, ini apa? Gambar apa ini? Lalat. Lalat yang paling merugikan pada saat itu ya. Delta. 13, silahkan. Ada Kathleen. Satu Itu anak. lutut ya, itu lutut. Udah pernah belajar sendi belum? Udah pernah belajar sendi belum? Pernah. Di engsel satu arah. Betul, sendi engsel. Ini yang jawab siapa? Felis. Oh, Felis lagi. Kathleen ada di situ nggak? Kathleen. Ya, Miss. Miss, aku ambil minuman dulu ya, Miss. Ya, Kathleen ini dikasih tahu ya sama Felis. Ini lutut, sendi engsel karena gerakannya satu arah. Betul. Ya. Berarti yang apa namanya tadi? Kathleen sekarang nomor 14 aja. Next, ini adalah saluran pernapasan, sistem pernapasan manusia. Silakan, kayaknya Kathleen bisa nih, ya. Silakan Kathleen. Yang A. Itu apa ya? X itu apa ya? Menurut kamu apa? Lah, Miss, ini nomor 13 apa? Tinggalan lagi, Tenten. Nomor 12 apa ya? Waduh, siapa ini? Siapa yang nanya nomor 12 siapa? Udah, aku udah minta Iya. kok, Miss. Kamu kemana? Aku ambil minum, aku kan tadi Iya, itu Tenten yang Terus tadi tahu. nomor 12 kok jauh ketinggalannya, siapa ini? TV, Miss. Kemana Livi? 12 Iya, itu D. Ini. Kami. Waktu dia menjadi lalat ini paling merugikan manusia. Kenapa? Kan bisa menimbulkan bibit penyakit. Nomor 13 ini, Bentar lagi ya, harusnya 13 ini C. Kita jam berapa ini? Udah selesai ya? Loh, kenapa nggak bilang? 10:05 udah lewat nih, 13 baru nyadar. C. Baru nyadar. Sama, Silakan kalian aku teruskan udah sampai nomor 25 PR ya. PR sampai nomor 25, yang ini dilanjut. Yang ini dilanjut minggu depan. Oke. Kok nggak Kirim bilang mana, kalian, guys? Miss, kirim mana? Nggak dikirim, catat aja A, B, C, D-nya gitu. Sampai nomor 25. We'll see you in the next week. See you guys. Bye. Next time Miss Debbie diingatkan ya. Debbie diingatkan ya. Oke. R-nya sampai nomor 25 saja. Oke, Oke. bye. Kalau salah tuh nggak apa-apa kan, Miss? Kalau salah. Ya, santai aja. Yang penting dibahas nanti minggu depan ya. Bye. Oke.